dalam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suara itu bergema bersahut-sahutan memenuhi angkasa luas, menembus batas cakrawala, merasuki pikiran dan perasaan, seolah alam jiwa kita bertukar rasa menghayati dan meresapi kemahakuasaan dan kemutlakan Sang Qadir Rabbul Jalil. Hati yang damai dengan gemulai hari ini seakan melukiskan adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muara dari seluruh ikhtiar manusia dan menjadi sumber kekuatan yang tak terhingga, sehingga kepadanya semata menyerahkan dan menyandarkan seluruh kemelut hidup ini. Ia memiliki kekuasaan yang tak dapat ditakar oleh neraca kemakhlukan. Kalaupun neraca kemakhlukan mampu menempatkan posisi yang sebenarnya, maka upaya-upaya tersebut masih terdapat celah untuk dimuliakan dalam konteks zikir, tasbih sebagai wujud nyata kepatuhan, ketundukan yang tidak menepi terhadap segala rahasia penciptaannya. Karena menurut nalar agama, sesungguhnya dia memiliki dimensi yang tak terhingga oleh ruang dan waktu. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan, aku adalah zat yang tersembunyi, aku ingin diketahui maka aku menciptakan makhluk. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah tahun itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, wabah itu adalah azab kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan rahmat bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika kita konversi pernyataan Rasulullah SAW kepada kita, apa variabel mutlak dari seseorang yang dikatakan beriman? Apakah dengan meyakini atau mengimani 6 rukun iman itu sehingga kita bisa melegitimasi diri kita bahwa kita beriman? Saban hari suatu ketika Al-Hasan ditanya, al-mu'minun anta? Apakah engkau seorang mukmin? Maka Hasan menjawab, jika yang dimaksud seorang mukmin adalah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikat-malaikatnya, yang beriman kepada kitab-kitabnya, yang beriman kepada nabi-nabinya, yang beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, yang beriman kepada hari akhir, maka saya adalah mukmin. Tetapi jika yang dimaksud ciri mukmin dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3, maka saya belum bisa memastikan diri saya adalah seorang mukmin atau bukan. Apa itu? Mukmin itu adalah orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebahagian rezekinya di jalan Allah. Begitu perintah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Itu ciri mukmin. Nah, jika kita telisik pernyataan Rasulullah bahwa tahun itu adalah azab yang dikehendaki oleh Allah, apakah wabah yang merebak saat ini adalah sebuah azab? Jika ciri mukmin yang dimaksud dalam Quran surat Al-Anfal tadi, ataukah rahmat? Tidak ada yang bisa memastikan kedua tersebut, sebab pikiran kardil manusia terlalu jauh panggang dari api untuk mengetahui pekerjaan Allah yang sungguh maha sempurna. Hadirin jamaah Idul Fitri yang sangat berbahagia, berkenaan dengan itu, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya musibah bagi orang zalim adalah peringatan, bagi orang mukmin adalah ujian, bagi para nabi adalah derajat, dan bagi para wali adalah karomah. Berkenaan dengan itu pula, dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan, aku memberi musibah kepada hamba agar ia ingat kepadaku, dan aku menyukai suara hamba yang merintih dan bergelisah kepadaku di dalam pintu rumah. Makanya salah seorang tokoh sufi Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwa apakah wabah yang menghampiri kita itu adalah sebuah azab? Maka kata Junaid al-Baghdadi, jika engkau marah terhadap musibah yang menerpangmu, maka itu adalah azab. Tetapi jika engkau bersabar, jika engkau tenang, maka itu adalah rahmat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengikuti perkembangan dunia kini dilanda kepanikan yang sangat luar biasa akibat merambatnya virus corona atau yang lebih populer disebut dengan COVID-19. Meski memang belum ada vaksinnya, namun mobilisasi dunia luar biasa menghadapinya dan belum pernah ada yang mengalami kondisi seperti ini selain dengan situasi dan kondisi berat di dunia.
Terlepas daripada perdebatan apakah virus ini adalah sebuah senjata pemusnah massal atau sebuah senjata yang sengaja diciptakan oleh negara yang entah siapa negara itu, tetapi kita mesti menjadi negara semua mengambil satu sikap, satu barisan untuk menghadapi virus tersebut. Melihat suasana dunia sekarang terbayang dalam benak kami 5 ayat pertama dalam Quran surat Al-Hajj. Dengan amat impresif Allah menggambarkan suatu keadaan yang membuat manusia panik begitu rupa seorang mereka mampu padahal mereka sangat sadar. Zalzal as-sa'ah, kata Allah. Istilah yang digunakan oleh Al-Quran berarti hentakan atau guncangan waktu yang amat dahsyat. Tafsir tradisional memahaminya secara dogmatis sebagai awal proses kehancuran sistem tata surya dan pertanda manusia berproses menuju kematian. Namun sejatinya lebih relevan manakala dipahami secara realistis, terutama jika kelima ayat tersebut dibaca secara keseluruhan. Allah menyapa umat manusia dan mengingatkan agar berhati-hati terhadap hentakan waktu yang akan membuat manusia memuntahkan seluruh kandungan-kandungan batinnya, atau para pemegang tanggung jawab pada cuci tangan menyelamatkan diri masing-masing lantas melihat tidak mampu pada mereka sadar. COVID-19 hendak menyadarkan umat manusia bahwa realitas yang mereka pahami bukanlah realitas yang sejati, melainkan realitas hasil rekayasa pikiran mereka sendiri. Manusia mempercayai keunggulan dirinya di antara berbagai makhluk lain. Mereka mempercayai keunggulan ilmu pengetahuan yang bahkan mampu menjelajahi ruang angkasa, tapi amat lemah di hadapan makhluk sekecil virus. Inilah pesan pertama yang hendak disampaikan Tuhan dalam COVID-19, agar dapat mengapresiasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan harus bertransformasi menjadi makrifat agar umat manusia tidak tertipu oleh buah pikirannya sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju sedemikian rupa tak mampu menjawab mengapa COVID-19 baru muncul sekarang, mengapa bukan dulu atau yang akan datang. Boleh jadi keengganan mereka melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas semesta dan manusia karena rumusan konsepsi teologi yang mereka memandang bahwa Tuhan adalah sosok seperti dewa Yunani yang memang tidak mungkin sejalan dengan rasionalitas dimanapun adanya. Padahal pandangan Al-Quran tentang Tuhan sama sekali berbeda dengan pandangan Tuhan tentang Yunani. Menurut Al-Quran, Tuhan bukanlah sosok yang dipersepsikan atau dipikirkan secara konsep, melainkan Al-Haq yang sang mutlak, yang transenden tapi juga sekaligus yang imanen. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Corona sedang melatih kita berdiam diri dalam rumah, membatasi interaksi, menghijabi syahwat mata, telinga, mulut serta hasrat-hasrat lain. Hijab irfan atau tasawuf pada level rendah sedang kita jalani tanpa kita sadari. Pada akhirnya tragedi Corona ini meniscayakan suatu hal, bahwa kesadaran untuk terjadinya perubahan perilaku manusia, bahwa ternyata kerakusan dan semua bentuknya telah menjadikan manusia lebih buas daripada binatang buas. Kita menghancurkan ekosistem alam semesta. Kita rusak keteraturannya demi memuaskan ambisi dan hasrat untuk menguasai tanpa batas. Kita menjalankan gagasan masifilianisme dengan sangat mahir bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Manusia menciptakan senjata pemusnah massal untuk memuaskan diri manusia sendiri. Manusia menternakkan segala jenis virus sebagai senjata yang mematikan, dan lalu dalam waktu yang bersamaan tanpa malu mendengungkan perdamaian dunia dan kesejahteraan manusia. Manusia membangun teknologi super canggih, tapi dalam waktu yang bersamaan merusak atmosfer terluar bumi, lapisan ozon, yang membuat terjadinya pemanasan global. Akibatnya kita mengundang ribuan bencana yang telah mampu akan terjadi. Kini Corona akankah terakhir ataukah masih ada corona yang lain? Harus kami katakan secara sadar bahwa ada saat di mana bencana atau bala dibutuhkan untuk membangunkan kesadaran kita tentang perilaku manusia yang rusak dan merusak tatanan kehidupan yang seharusnya menjadi taman-taman surga, bukan belantara huni, yang menyebabkan derajat kemanusiaan kita jadi jatuh. Bahkan Allah dengan sangat impresif mengatakan telah nampak kerusakan di darat, di laut, dan di muka bumi. Al-Quran menggunakan diksi telah nampak, bukan akan terjadi. Maka kita nikmatilah sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan sebuah fakta. Al-Quran menunjukkan bahwa telah nampak, bukan akan terjadi. Kalau
Tapi kalau telah nampak hari ini kita menikmatinya. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi Islam berkenaan dengan itu, saya ingin menyambungkan bahwa hakikat puasa dalam tradisi Islam disebut sebagai tradisi purbakala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tradisi ini juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu jauh sebelum kita, untuk meningkatkan kualitas ketaatan, mencapai la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah mencetak lulusan yang telah mencapai derajat takwa. Mengapa demikian? Karena Allah menyatakan setiap amalan itu adalah untukmu, akan kembali kepadamu, tapi puasa itu adalah untukmu. Allah sangat posesif terhadap puasa kita. Karena puasa ini ganjarannya langsung Allah. Makanya jika puasa tidak menjadi madrasah, tidak menjadi peragian, tidak menjadi kurikulum yang membentuk kesadaran kita bahwa kapan makan, berhenti makan, kapan waktunya makan, kapan membatasi hasrat, kapan membunuh arogansi, egoisme, kerakusan, maka sejatinya puasa telah gagal mendidik dan menempa diri kita. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan adalah bulan purgatorio. Dante dalam seorang filsuf Prancis pernah bertutur bahwa Ramadan adalah bulan purgatorio, bulan penyucian diri, bulan kembali kepada fitrah. Atau dalam ujaran yang lain, Ramadan adalah bulan restorasi, di mana manusia diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melakukan amaliyah-amaliyah yang dapat memberikan kesegaran badaniah dan mempertemu kekuatan batiniah menuju kedamaian yang sejati, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, MH Aimun Najib pernah bergumam bahwa berhari Idul Fitri adalah merupakan perwujudan kemenangan dan kegemilangan manusia, dan dalam mengatasi segala kecenderungan yang berorientasi materialisme. Karena ranah keduniaan itu selalu menjadi target dan tujuan setiap manusia untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan yang sesat dan tidak baik. Berdasarkan uraian ini, makanya secara filosofis puasa dianggap sebagai metode yang ampuh dalam membatasi dan memacu adrenalin manusia ke arah kehidupan yang lebih baik dan didambakan oleh manusia beriman. Kalau puasa berdampak baik untuk kesehatan, tentu saja hal ini sulit dibantah. Jika puasa yang sebenarnya puasa yang kita laksanakan sesuai tuntunan dan tuntutan Nabiullah Muhammad SAW, tetapi masih berdampak baik bagi kesehatan bagi kita. Jika puasa menjadi ajang, jika buka puasa menjadi ajang balas dendam, menyumpali sebanyak-banyaknya segala jenis makanan ke dalam mulut setelah seharian perut kosong. Jika sudah demikian, kita hendak menjadikan puasa sebagai sarana untuk pelatihan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Dengan menahan hawa nafsu, rasanya saya percaya ini merupakan dari api. Mencapai kondisi kembali kepada fitrah adalah suatu prestasi dan kemenangan. Sebab ini berarti manusia secara sadar berusaha untuk mencapai kebutuhan dan kesempurnaannya. Dengan demikian, maka batiniah dari Idul Fitri atau kembali kepada fitrah, kepada kemurnian pada sisi spiritual, fitrah berarti membaik. Ramadan merupakan bulan suci, bulan tersedianya ampunan dan barokah, sehingga manusia dalam yang mengembarainya senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan empati sosial. Dalam doktrin ajaran Islam dikenal dalam dua bentuk ibadah. Yang pertama adalah ibadah esoteris atau ibadah mahdah. Yang kedua adalah ibadah eksoteris, ibadah ghairul mahdah. Di dalam Al-Quran, ibadah esoteris kandungannya hanya 30%. Ibadah ghairul mahdah atau tanggung jawab sosial, ibadah eksoteris di dalam Al-Quran kandungannya menghampiri 70%. Ibadah eksoteris dikembalikan kepada Allah yang langsung membalasnya. Bahkan sufi cenderung melihat bahwa rasa keagamaan harus berdimensi batiniah, hubungan antara manusia secara pribadi kepada Allah. Tapi di samping makna esoteris saja, di samping Islam mengandung ajaran agama yang sifatnya prinsipil, sifatnya pribadi, esoteris, makna tadi, Islam juga memiliki ajaran agama yang sifatnya ghairul mahdah, atau dalam bahasa filsafat dikenal dengan istilah eksoteris. Karena ia bisa dilihat sebagai usaha pendidikan pribadi dan kelompok ke arah komitmen
tingkah laku yang bermoral, asumsi bahwa melalui ibadah seorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran individu dan kolektifnya akan tugas-tugas pribadi dan sosialnya guna mewujudkan kehidupan bersama yang sebaik-baiknya di dunia. Dalam kitab suci dengan gamblang diungkapkan harapan bahwa salah satu efek terpenting dari ibadah ialah tumbuhnya semangat solidaritas. Bahkan ditegaskan, tanpa tumbuhnya solidaritas itu, ibadah bukan saja sia-sia tapi tidak membawa keselamatan, malahan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam mukadimah tadi, bagaimana Allah sangat impresif mengutuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya ketika orang-orang itu menghardik anak yatim, melupakan tanggung jawab sosialnya, menghardik anak yatim, tidak memberi makan kepada fakir dan miskin. Orang yang melalaikan sholat itu tadi terdapat dalam Quran surat Al-Maun. Salah satu ibadah sosial adalah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain sebagai ikhtiar untuk membangun empati sosial, apalagi di tengah pandemi, di tengah wabah yang merebak saat ini. Berkenaan dalam konteks ini, Ali bin Husain bertanya kepada masyarakat bahwa uang saya 10 dirham, ketika saya sumbang 3 dirham, berapa sisa uang saya? Pertanyaan ini menghasilkan dua jawaban perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif matematis. Jika uang saya 10 dirham kemudian saya sumbangkan 3 dirham, maka jawabannya secara matematis adalah sisanya 7 dirham. Tetapi jika ditinjau dalam perspektif tasawuf, maka jawabannya adalah 3 dirham. Kenapa demikian? Karena 3 dirham yang saya sumbangkan secara ikhlas akan menghasilkan sumber keberkahan dan kedamaian bagi yang menyumbangnya. Sedangkan yang disimpan dan dideposito akan menjadi sumber belatung dan penyakit. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu perang menahan di tengah kebiasaan kita menumpahkan atau kebiasaan mengandaikan di tengah tradisi melampiaskan, atau pada skala yang lebih besar perang menahan kecepatan ekonomi, kecepatan industrialisasi, kecepatan konsumerisme, kecepatan globalisasi, dan kecepatan eksploitasi yang menghancurkan umat manusia. Kita tak kekurangan contoh, kita hanya kurang tamasya pada perbedaan sejarah. Kita ketahui bersama bagaimana Nabi Muhammad SAW, dua imperium besar sekaligus takluk di hadapannya, tetapi tidurnya masih di atas pelepah kurma. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa hanya di bulan Ramadan, lalu boleh tidak berpuasa di bulan-bulan lainnya, maka hancur lebur, binasa, musnah dan segera berakhir pasti kehidupan. Karena 11 bulan angkara murka halal dilampiaskan. Jika berpuasa hanya menahan nafsu lapar dan haus, jika berpuasa tidak menjadi prinsip utama dalam hidup, tidak menyertai manusia sepanjang siang dan malam,